على آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله والملائكة حق والملائكة dan adapun malaikat-malaikat itu hakun benar adanya. Qala berkata siapa As-Syekhul Laqani, As-Syekh Al-Laqani, Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wal malaikatu dan adapun yang disebut malaikat itu ajsamun, bentuk latifatun yang lembut, nuroniyatun yang tercipta dari cahaya, yang bangsa cahaya. Tazharu bisa menampak, tuzhiru bisa menampakkan malaikat fi suwarin dalam berbagai macam bentuk, sarifatin yang bagus, mukhtalifatin yang berbeda-beda, wataqawwa dan sanggup siapa hiya malaikat ala af'alin untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan saqatin yang berat. Hum adapun mereka para malaikat itu ubadun hamba-hamba mukromuna yang dimuliakan, yuwazibuna terbiasa mereka malaikat alat taati atas melaksanakan ketaatan, wal ibadati dan ibadah, la yusifuna tidak disifati, la yusofuna tidak disifati siapa malaikat, bidzukurati dengan kelamin laki-laki, awil unusati atau perempuan. Wahum dan adapun mereka malaikat itu rusulullahi para utusan Allah, ila anbiyaihi kepada para nabinya Allah, wa umana'uhu dan kepercayaannya Allah, ala wahyihi atas wahyunya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah, pada siang hari ini Engkau masih memberikan kepada kami berbagai macam nikmat-Mu, baik nikmat-Mu yang kami sadari atau nikmat-nikmat-Mu yang banyak yang belum kami sadari. Mudah-mudahan sedikit ungkapan dari kami ini mampu mengimbangi begitu banyaknya nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Menyambung pengajian kita yang lalu, masih pembahasan tentang sepertiga yang pertama, yaitu bagian ketauhidan. Nah, yang selanjutnya yang wajib kita imani, yang mesti menjadi ketauhidan di dalam hati kita adalah meyakini adanya malaikat, meyakini benar adanya malaikat. Jadi bukan cerita dongeng malaikat itu. Malaikat itu bukan dongeng. Yang kalau orang barat dibikin malaikat dibikin seperti dongeng.
punya sayap, ada sayap ya? Ada apanya di palanya itu? Ada bulatannya. Itu kan gambaran-gambaran malaikat. Kalau bocah-bocah kecil begini dikasih gambaran kayak gitu, cepat gak masuknya? Cepat masuknya ya. Bukti cepat masuknya apa? Ente nyampe tua masih oh iya begitu tuh. Kalau kita nggak ditanamin seperti ini, bakal kebawa penanaman yang ditanamkan oleh Barat tentang malaikat. Nah makanya penting mengenal malaikat itu. Nah jadi di sini dikatakan malaikat itu benar, bukan dongeng, hakun. Ia bukan gambaran bentuk imajinasi, bukan. Tapi adanya malaikat itu adalah hakun, nyata, benar. Tuh wajib kita imani itu. Jadi apalagi kalau ada juga tuh yang dipelencengin ya, diselewengin malaikat maut ya. Pernah nggak ngelihat film animasi atau film-film barat ya, gambarin malaikat maut, pernah nggak? Itu kan seolah-olah ngerendahin sesuatu yang udah. Ini kan malaikat maut termasuk yang Allah muliakan nggak? Iya tuh malaikat. Jadi seakan-akan direndahkan tuh. Kalau bocah-bocah kayak gini dikasih gambaran, malaikat maut tuh, lihat film ya, ini julukannya pendekarnya malaikat maut namanya. Jadi digambarin lah seperti itu, bakal ada penghinaan nggak paling kagak? Iya, bakal ada penghinaan begitu doang malaikat maut mah. Ya hati-hati itu. Makanya perlu ditanamkan apa itu malaikat, bagaimana malaikat. Jadi mesti intinya wajib kita imani, wajib kita tekadkan bahwasanya benar kami beriman, kami percaya, kami yakin dengan seyakin-yakinnya, bukan ada lagi tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi sangka-sangka, tidak ada lagi duga-duga bahwa malaikat itu benar adanya. Bahwasanya malaikat itu benar adanya. Nah itu intinya ya. Inti pengajian kita hari ini itu begitu. Jadi wajib kita mengimani adanya malaikat, jangan ragu-ragu, sangka-sangka, duga-duga. Nah lalu seperti apa malaikat itu? Nah kalau gambaran malaikat yang benar nih ya, yang digambarkan oleh para ulama, yang digambarin oleh para ulama. Seperti apa tuh gambaran malaikat? Qala menyatakan siapa as-Syekhul Laqani, as-Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ya, Syekh Ibrahim Al-Laqani menyatakan malaikat itu seperti ini. Wal malaikatu, dan adapun malaikat itu ajsamun. Malaikat itu adalah jisim. Jadi yang disebut dengan jisim segala sesuatu yang punya panjang, lebar, tinggi. Nah itu jisim namanya. Ya, segala sesuatu yang punya panjang, lebar, tinggi, dalam, tinggi atau dalam, nah itu disebutnya jisim. Jadi kalau misalnya malaikat punya panjang nggak? Punya, kenapa? Karena dia jisim. Jadi jisim malaikat. Dia punya panjang, punya lebar atau malaikat? Punya lebar. Makanya nanti ada yang disebutkan ini malaikat Israel itu matahari ada di antara dua matanya. Ya lebarnya segede tuh disebutin nih. Ada ulama sampai yang bisa menyebutkan satu persatu dari bentuk malaikat. Tuh ada yang bisa sampai seperti itu. Karena Allah bukain itu, dia bisa melihat kayak gitu. Ya ada yang bisa seperti itu. Nah jadi kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, malaikat itu ajsam, dia itu jisim. Jadi bukan Tuhan, iya. Kenapa? Karena Tuhan tidak berjisim ya. Malaikat ya makhluk Allah. Kenapa? Karena malaikat itu jisim. Malaikat itu punya panjang, punya tinggi, punya lebar. Nah, itu malaikat. Cuma ajsamunnya, jisimnya dia latifah, lembut. Kalau kita kan apa? Kasar ya gitu. Ya ada makhluk gaib, ada makhluk kasar. Nah kita ini kasar. Kenapa dia bisa lembut? Karena nuroniyah bentuknya atau zatnya dia tercipta dari
cahaya. Ya, yang namanya cahaya itu sifatnya lembut. Artinya lembut, enggak kepegang nggak nih? Ini ada cahaya nggak nih? Tuh lampu, cahaya nggak? Cahaya. Bisa kepegang nggak? Nggak bisa kepegang. Tapi ada nggak? Ada. Tapi nggak bisa kepegang. Panas nggak dia? Nggak panas ya. Cahaya itu sifatnya nggak panas. Oh itu matahari cahaya nggak? Cahaya, tapi panas nggak? Panas, karena dia ada cahayanya juga ada apinya, panasnya. Kalau cahaya ini bisa jadi panas, bisa jadi. Tapi yang namanya cahaya tuh nggak panas. Ini panas karena ada arus listriknya, jadi panas. Adapun cahaya nggak bikin panas. Kalau panas, yang dekat, yang di bawah lampu gerah tuh. Jadi pasti gerah. Kan ini ada kipas ya, udah bisa dia gitu. Tuh cahaya. Jadi malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya. Jisim yang lembut, kelembutannya dia karena dia terbuat dari cahaya. Nah kemudian kelebihan dari malaikat yang disebutkan oleh si Ibrahim Lakoni yang selanjutnya adalah tuzhiru. Dia ini bisa menampakkan diri, bisa berubah wujud. Jadi malaikat itu bisa menzohirkan diri, bisa menampakkan dirinya. Allah berikan dia kelebihan bisa menampakkan dirinya. Fi suwarin sarifatin. Cuma bedanya dia dengan jin nanti. Jin pun bisa kayak gitu jin. Jin itu bisa berubah wujud. Malaikat juga bisa berubah wujud. Cuma perbedaannya kalau malaikat itu pisuarin sarifatin. Bentuk perubahan wujud malaikat bentuk-bentuknya yang sarifah, yang indah, yang cakep, yang mulia. Itu kalau malaikat. Makanya di zaman Rasulullah pernah kan malaikat Jibril jadi seorang laki-laki yang rambutnya hitam. Kalau kita dikasih gambaran yang bajunya putih, rambutnya panjang hitam, gagah, biasanya ini orang yang cakep atau orang yang jelek? Cakep ya, gagah, bajunya putih, jubah bersih, rambutnya panjang hitam, bersih, klimis. Nah, saking pada saat itu sahabat ngegambarinnya apa? Oh wis ini bajunya abu-abu ya. Aldi tuh ya. Wah. Jadi digambarin oleh sahabat pada saat itu orang yang menemui Rasulullah kemudian duduk di depannya mengadu dengkulnya diaduin dengan dengkul kaki Rasulullah. Itu orangnya bajunya putih, jubahnya putih, rambutnya hitam, dan nggak kelihatan bahwasanya dia orang habis perjalanan jauh. Bukan orang jauh nih orang, tapi dibilang orang dekat kagak ada yang kenal. Jadi ada seorang laki-laki menjumpai Rasulullah, kemudian duduk di depan Rasulullah, mengadukan kakinya, dengkulnya dengan dengkul Rasulullah. Kemudian kami tidak ada yang kenal siapa orang itu. Kalau dibilang dia orang dekat, nggak ada yang kenal sahabat. Tapi dibilang orang jauh, bajunya bersih, rapi, rambutnya klimis. Kalau orang jauh pasti yang namanya padang pasir zaman dulu orang udah iya apalagi model kita santri kumpul gak? Kumpul padang pasir jauh pasti kumpul. Ini enggak kelihatan, bukan orang jauh, tapi dibilang orang deket kagak ada yang kenal. Kemudian nanya sama Rasulullah, mal iman, apa itu iman, wa mal Islam, wa ma ihsan. Dijawab sama Rasulullah, tidaklah yang bertanya, pasti dia juga tahu kata Rasulullah. Walaupun Rasulullah menjawab, menjelaskan al iman, wa tu'mina billah dan selanjutnya. Nah setelah orang itu pergi, ditanya sama sahabat, Rasulullah nanya sama sahabat, tahu gak siapa tadi? Enggak ya Rasulullah.
hanya engkau dan Tuhanmu yang tahu. Kata Rasulullah, itu barusan malaikat Jibril mengajarkan kalian tentang agama kalian. Itu malaikat Jibril berubah bentuk jadi seorang yang tampan tuh. Karena malaikat bisanya seperti itu. Allah berikan kekuasaan seperti itu, bisa berubah bentuk dalam bentuk yang bagus-bagus tuh, dalam bentuk yang bagus-bagus. Ya, Siti Maryam juga ngelihat ya. Tuh malaikat yang kemarin kita diceritain bahwasanya yang Siti Maryam itu Siti Maryam ditaruhnya sama Nabi Zakaria di satu tempat di mihrab, yang mana tempat itu nggak bisa masuk kecuali Nabi Zakaria. Kemudian ada pengawalnya, berapa orang Maryam? 70 kurang lebih ya. Kemudian ada pintu-pintunya yang mesti dilewatin. Tapi ada yang bisa masuk juga, malaikat. Malaikat. Bentuknya ya pemuda yang tampan pastinya. Nggak kayak Munzir ya. Pemuda juga belum ya. Tuh ya, jadi seperti itu. Dia ini, malaikat ini Allah berikan kelebihan, dia bisa menzohirkan diri pada bentuk-bentuk yang indah, mukhtalifatin yang berbeda-beda. Wa taqawwa ala af'alin saqatin. Dan yang namanya malaikat Allah berikan kelebihan yang selanjutnya adalah dia sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tuh malaikat. Jadi jangan ente bingung kemudian ada yang malaikat kerjaannya ruku, dia dari mulai diciptakan sampai nanti kiamat dia kerjaannya cuma ruku doang. Ada yang kerjaannya sujud doang ya, fi haulil ars, di sekitar, di sekeliling ars itu ada malaikat-malaikat. Waktu itu kita udah pernah bahas ini ya di Qatrul Qais ya. Qatrul Qais kita pernah bahas ini. Jadi di sekeliling ars itu ada malaikat ya, di lingkaran pertama sampai 7 lingkaran. Nah, setiap lingkaran itu ada beberapa sab dari malaikat. Yang bilangannya beribu-ribu. Nah, di situ ada yang tugasnya cuma ruku aja. Ya udah, semenjak diciptain sampai di nanti kiamat dia kerjaannya ruku, ada yang kerjaannya sujud, ada yang kerjaannya tasbih, ada yang kerjaannya capek gak? Kalau bayangan ya, sujud doang dari semenjak diciptain sampai terakhir ya, capek gak? Lah pegel. Pegel. Tuh kita mah ada sujudnya, ada rukunya, berubah gak? Ya kadang-kadang gak sama sekali, gak apa? Ya kagak sholat sudah ya, gak ada sujud, gak ada ruku. Nah dia ada yang seperti itu. Kenapa? Karena emang Allah berikan dia kekuatan. Itu kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, wa taqwa, dia ini malaikat ini punya kesanggupan, kekuatan ala af'alin saqatin, untuk melakukan perbuatan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Itu malaikat sifatnya. Yang selanjutnya hum ubadun mukramuna. Mereka para malaikat itu ubadun, hamba-hamba mukramuna yang dimuliakan. Tuh, maka hati-hati ini ya. Hati-hati, jangan kalian ketika ngelihat di film, wah malaikat maut langsung, begitu doang malaikat maut. Hati-hati. Hum ubadun mukramun. Mereka ini para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Jangan kita hinain. Termasuk penghinaan enggak gitu menggambarkan malaikat? Iya, hati-hati. Tuh. Kenapa? Karena mereka ini hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Yuwazibuna ala ta'ah. Mereka, apa yang mereka lakukan, mereka terbiasa ala ta'ati, melaksanakan ketaatan. Ya, karena emang Allah nggak ciptain syahwat di dalam malaikat. Kalau Allah ciptain syahwat, kebagian nggak kita nih? Habis sama malaikat siapa? Yang ngatur rezeki, jodoh siapa? Malaikat Mikail ya. Sebelum malaikat udah pada gue kasih lo, mendingan siapa? Mendingan buat gue dulu. Berarti ya, nggak, makanya Allah kagak berikan dia. Nggak ada tuh yang namanya nafsu. Allah tidak ciptakan ke dalam malaikat. Jadi yang namanya malaikat itu yuwazibuna, mereka terbiasa ala ta'at, hanya ketaatan wal ibadah. Apa yang mereka lakukan adalah ketaatan dan ibadah. Nah malaikat ada yang laki ada yang perempuan enggak? La yusofuna, tidak disifati. Malaikat bizukuroti awil unsa. Nggak ada malaikat yang laki atau perempuan. Tuh. Nggak ada, ya, nggak berjenis kelamin malaikat. Jadi malaikat nggak ya, di KTP, kartu tanda malaikat misalnya ada KTM, ya, jenis kelamin laki-laki.
Jenis kelamin perempuan, nggak ada di KTM-nya jenis kelamin. Nah, jadi misalnya di KTM-nya adanya apa tuh? Nama Jibril misalnya ya. Umur, wah udah lama dah nih ya. Jenis kelamin nggak ada. Karena memang malaikat tidak Allah ciptakan berjenis kelamin. Bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan berarti, kalau bukan laki-laki, bukan perempuan berarti apa? Unsa dong, bukan juga, unsa gak ada. Jadi emang dasarnya nggak Allah ciptakan jenis kelamin pada malaikat. Tidak ada jenis kelamin pada malaikat. Tuh ya, bizzukurati awil unusa wahum rusulun. Nah kemudian mereka nggak ada ibu bapaknya, bukan dari ibu bapak Allah ciptain malaikat. Malaikat ini nikah dengan malaikat itu, lahirlah malaikat C, nggak begitu. Jadi kalau begitu repot gak? Masa Allah seserahannya berapa ribu? Nggak ada tuh, bukan dari ibu bapak. Mereka tidak makan, tidak minum tuh malaikat. Jadi malaikat nggak makan, nggak minum, tidak beribu bapak, tidak berjenis kelamin, itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, karena yang mereka diciptakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Nah yang selanjutnya tugas mereka, apa tugasnya para malaikat? Wahum rusulullahi ila anbiyaihi. Nah mereka para malaikat ini itu Rasulullah, utusan Allah, ila anbiyaihi, kepada para nabinya. Awas jangan diartiin pembantu. Allah mah nggak butuh gak Allah malaikat? Allah butuh malaikat nggak? Nggak butuh. Tapi ini Rasul berarti apa? Utusan. Bukan apa-apaan, Allah cuma pengen ngebuktiin. Ngebuktiin siapa? Malaikat. Malaikat sempat nggak percaya nggak? Malaikat sempat nggak percaya bahwasanya manusia ini, bahwasanya Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sempat ketika Allah pengen menjadikan manusia di muka bumi, malaikat sempat protes, apakah engkau ingin menjadikan mereka atau makhluk yang kerjaannya cuma numpahin darah, berantem, marah-marah, nggak sabaran. Itu kan manusia kayak gitu kan? Iya, manusia mah kayak gitu modelnya. Nafsul ammaroh itu udah jadi diri manusia. Nafsu apa? Nafsu ammaroh, buktinya apa? Lihatin anak kecil. Anak kecil ada gak yang sabar? Dia pengen mainan, ya sabar dah, nggak ada duitnya, bodo amat gak dia? Orang tuanya mau ada duit mau kagak? Kalau dia udah pengen mainan, anak kecil nih udah pengen mainan nih, pengen beli mainan, lihat tukang mainan lewat atau tukang es lewat, dia peduli gak tuh orang tuanya punya duit atau enggak? Agak, udah. Itu orang apa namanya? Egois gak gitu? Iya, siapa manusia yang paling egois? Itu bocah kecil. Siapa manusia yang paling nggak sabar? Siapa manusia yang paling sombong? Anak kecil ya. Coba dia punya mainan nih, sombong gak dia? Sombong. Temennya punya yang lebih cakep, ngamuk gak nih? Ngamuk, ngapain? Minta beliin lagi yang lebih cakep lagi dari temennya. Apa tuh namanya? Hasud. Hasud ada juga, iri hati, dengki, semuanya ada di anak kecil tuh semuanya. Semua ada di anak kecil. Nah lalu yang nerangin apa? Ilmu. Nah ilmu yang nerangin nih. Kalau dari kecil udah dilatih ilmu, kasih tanam, semuanya nanti nafsunya jadi ammarah naik kepada lawamah tuh, nanti yang udah paling nggak sampai lah kepada mutmainnah. Udah aman dah tuh, kalau orang udah nafsunya nafsu mutmainnah. Artinya mutmainnah begini udah. Ame yang namanya taat gampang, ame yang namanya maksiat udah nggak terlalu condong. Nah itu udah mutmainnah. Baru ya ayyuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah tuh. Jadi yang namanya manusia sama yang nafsu ini itu dekat ya. Cara ngilanginnya adalah ilmu tuh, ilmu yang ngasih cahaya. Makanya ilmu nurun, ilmu itu cahaya untuk menerangi manusia dari gelapnya syahwat nafsu. Itu nafsunya nafsu ammarah ya. An-nafsul ammarah itu bisu'i. Nah ini yang namanya malaikat tuh, balik lagi ya, kita lagi ngomongin apa tadi?
Malaikat nggak setuju tuh ya. Jadi malaikat nggak setuju. Kenapa? Karena manusia kayak gitu tuh. Manusia tuh punya amaroh. Kerjaannya cuma sombong, ya, hasud, iri dengki, apalagi ria. Ria nggak? Ria, anak kecil mah ria. Punya mainan dikit kasih lihat temannya. Cakep kan? Ria, sombong, semuanya tuh ada di manusia. Apakah yang seperti itu yang bakal kamu jadikan, kau jadikan khalifah di muka bumi? Tuh, nah kata Allah apa? Ya, kita lihat aja nih, makanya akhirnya malaikat Allah kasih tugas. Apa tugasnya? Penyambung antara, ya, untuk menyambung, maksudnya Allah kasih tugas ini adalah buat ngebuktiin bahwasanya nggak semua manusia itu seperti itu. Ada manusia yang bahkan bisa melebihi ketaatannya dari malaikat. Nah akhirnya malaikat nih, kalau nggak percaya nih, lu yang kerjain dah. Kalau misalnya Allah nggak begituin, sanggup gak Allah? Sanggup Allah mah. Cuma untuk ngebuktiin bahwasanya ada orang-orang yang diantaranya siapa? Para nabi itu, makanya dikasih tuh. Ya, ini kasih wahyu tuh. Tuh lu lihat kan orangnya, ada kan yang begitu? Ada kan yang nggak selalu iri hati? Ada kan orang yang nggak selalu, orang yang sabar, orang yang taat, orang yang takwa? Siapa? Itu para nabinya. Itu jadi salah satunya kenapa Allah, bukan Allah nggak bisa. Tapi untuk membuktikan kepada malaikat yang sempat tidak percaya bahwasanya manusia itu ada yang taat, manusia itu ada yang soleh. Nah ini wahum rusulullah. Nah mereka para malaikat ini adalah utusan Allah ila anbiyaihi kepada para nabinya. Wa umana'uhu, dan juga pemegang amanah Allah ala wahyihi, atas wahyunya. Nah salah satu kenapa malaikat itu tidak Allah ciptakan nafsu, jadi malaikat bakal nyeleweng nggak? Malaikat bakal nyeleweng nggak? Nyeleweng itu artinya bakal nggak amanah nggak? Misalnya kata Allah nih suruh begini, disampaikan kepada nabinya, suruh sholat tuh umatnya, akhirnya turun bawa ayat, ya Nabi, tadi ada perintah nih, apa perintahnya? Jangan sholat, atau bisa gak dikata gini, sholatnya 3 waktu aja, ya. Misalnya dari sono 5 waktu akhirnya jadi 3 waktu, begitu gak? Gak begitu. Kenapa? Karena emang gak ada syahwat di dalam malaikat. Malaikat gak punya kepentingan apa-apa. Ya, umana Allah, mereka ini adalah kepercayaan Allah ala wahyi, atas wahyunya. Nah itu tentang malaikat, ya, sedikit sekelumit tentang malaikat. Intinya gambaran-gambaran malaikat yang selama ini ditanamin ke kita itu enggak seperti itu. Malaikat tidak seperti malaikat punya sayap lah. Iya, ada yang punya sayap, ada enggak yang Allah ciptain? Ada yang bahkan ada yang punya sayapnya 2, ada yang punya sayapnya 4, bahkan ada yang lebih dari itu. Ada yang sayapnya di masyrik dan di maghrib. Ada, cuma yang gambaran-gambaran yang namanya sayap apakah selalu seperti itu? Kalau gambaran sayap yang digambarin kayak gimana sih? Ya, sayap macam-macam Mbak. Sayap macam-macam, awas hati-hati. Sayap ada burung punya sayap nggak? Punya sayap. Capung punya sayap nggak? Beda nggak tuh sayap burung sama sayap capung? Beda. Malaikat ketika dikatakan punya sayap, apakah seperti sayap burung atau sayap capung? Ayo coba yang mana? Enggak, ayam beda lagi. Tuh. Makanya kalau di gambaran-gambaran itu yang jauh dari yang itu. Nah yang selanjutnya beliau memperkenalkan kita karena berbicara tentang malaikat, yang selanjutnya adalah pembicaraan tentang jin nih. Ada lagi makhluk Allah yang namanya jin. Ada yang namanya jin. Malaikatkah jin? Bukan. Ini makhluk Allah yang berbeda, jin. Walaupun ada yang menyatakan nanti ada Harut Marut, ada yang menyatakan jin, ya, ada juga yang menyatakan malaikat. Nah itu mah khilafiyah dah. Ini jin tentunya makhluk Allah yang berbeda. Siapa itu jin? Jin itu ajsamun. Dia itu sama seperti malaikat. Samanya apa? Ajsam. Sama-sama ajsam. Dia ini punya panjang, lebar, tinggi itu. Sama dalam urusan itunya. Nah juga ajsamun latifatun, sama seperti malaikat. Di sifat yang kedua sama-sama latif. Sama-sama lembut. Artinya lembut nggak bisa diraba, nggak bisa keras. Diraba, kalau kerasa mungkin bisa. Tapi kalau buat diraba, nggak bisa nih. Tidak bisa diraba.
Itu yang namanya jin. Nah, cuma bedanya dia hawaiyah. Dia ini udara. Ya, kalau jin itu hawaiyah. Kalau malaikat itu nuroniyah, cahaya. Kalau jin udara. Bahkan ya kalau ada yang menyatakan ruh itu kita juga hawaiyah. Ruh. Buktinya ruh apa? Kalau ruh udara apa? Nah, bukan suaranya tapi apa? Apa tuh? Angin, nafas angin tuh. Nah sama nih, jin pun itu angin, hawaiyah, angin. Kepegang nggak angin? Nggak kepegang, tapi kerasa nggak? Kerasa angin, tuh ada rasanya tuh. Nah jin kayak gini nih. Makanya malaikat nanti tadi malaikat bisa berubah bentuk sebentuk apapun, malaikat bisa. Tapi yang bagus-bagus. Seperti cahaya bisa nggak masuk kemana aja? Bisa cahaya masuk kemana aja, kecuali kalau dihalangin benda yang padat, nah cahaya baru nggak bisa masuk. Tapi kalau tempat kosong, cahaya bisa memenuhi tempat kosong itu. Nah udara begitu juga nggak? Begitu juga udara. Makanya jin ini Allah ciptain, bro, udah mau sebanyak-banyaknya nanti, dia nggak pakai mati dulu. Kalau kita mati nggak? Mati nih kita mati. Makanya jin ada yang umurnya berapa? Kadang-kadang suka melihat perbincangan manusia dan jin. Suka ada gak tuh yang bikin channel begitu? Suka ada. Ditanya umurnya berapa? Oh saya udah 1300 tahun. Aduh saya ini jinnya Nabi Sulaiman. Wah berapa tahun tuh? Tuh ada yang punya umur seperti itu. Kenapa? Karena jin ini udara. Bisa gak dia saling masuk antara dia? Bisa gak dia saling masuk antara dia? Bisa tuh, karena dia udara. Karena jin ini hawaiyah tuh, karena dia hawaiyah. Jadi menempati apapun dia bisa. Beda kalau manusia, makhluk kasar. Misalnya umatnya jangan Nabi Adam dah, Nabi Isa aja, sampai yang sekarang masih hidup tuh, satu kelompok misalnya, bakal penuh gak? Misalnya nih umatnya Nabi Isa sampai umatnya sekarang nih nggak pakai Allah ciptain mati lagi, penuh gak di dunia? Penuh ya. Kagak begitu aja pulau udah penuh banget nih. Kuburan penuh gak? Penuh, padahal banyak yang mati ya. Tapi udah penuh tuh, udah sumpek kelihatannya. Nah kalau kita pakai dimatiin. Nah kalau dia karena dia sifatnya hawaiyah, karena sifatnya dia udara. Jadi nempatin apa aja dia bisa. Dia bisa menempati apa aja tuh. Ini jin. Jinnya azamul latifatun hawaiyah. Tata sakkalu, dia bisa berubah bentuk. Tata sakkalu berubah bentuk. Siapa huwa al jinnu bi askalin dengan bentuk-bentuk mukhtalifatin yang berbeda-beda. Oh, dia bisa berubah bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Cuma dia ini yang jelek bisa juga. Jadikan gabus bisa nggak? Kan kalau dibilangin ya, kalau mancing nebar atau nangkep ikan gabus, liatin matanya. Kalau dia matanya apa? Ngedip, wah jin nih. Ucapin dah assalamualaikum ya, atau kalau nggak begitu ucapin assalamualaikum. Kalau dia jawab waalaikumsalam, wah bukan ikan gabus nih. Tuh katanya, kenapa? Karena emang jin bisa berubah bentuk. Bentuknya apa aja tuh? Biaskalin, mau yang jelek, mau yang cakep, ini bisa jin. Ya. Wah kok iya, makanya nanti kalau ketemu cewek demen sama ente ya, hati-hati ya, ngedip jangan cewek. Kalau ngedip, wah bener lah, berarti perempuan nih. Ya. Kalau nggak ngedip, wah jin nih jangan. Tuh, jadi bisa berubah bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Wa yuzhiru minha af'alun ajibatun wa yazharu, dan bisa timbul minha dari jin apa af'alun, perbuatan ajibatun yang aneh-aneh. Perbuatan-perbuatan yang gak masuk akal, ini bisa dilakukan oleh jin. Allah berikan dia kemampuan seperti itu. Allah berikan dia kemampuan seperti itu. Nah minhum, diantara mereka al-mu'minun, al-mu'min. Diantara jin al-mu'minu ada yang beriman, wal kafiru ada yang kafir. Tuh jin ada yang jin beriman, ada yang jin kafir. Itu yang kalau ente masuk, kamu siapa? Wah. Sahamaneh.
Aing hayang kopi, waduh, mau minta kopi, wah. Aing aki maneh, waduh akinya katanya ya. Wah, engkong gua. Langsung percaya, ya itu apa tuh? Itu jin ya, bukannya engkong ente malah lagi enak di sono ya, di mana diilin udah enak ya. Ngapain repot-repot, masukin badan bocahnya ya, cucunya. Bukan tuh, kasih aja colekin tai kucing ya. Kalau di lu keluar tuh cepet keluarnya ya, colekin tai kucing keluar cepet tuh. Tuh, nah itu jin tuh kerjaannya, itu jin. Ya. Jadi ada yang muslim, ya ada yang beriman, jin itu ada juga yang kafir, ada jin kafir ya. Malah yang repot lagi mungkin kalau masuk jin kafir ya, nauzubillah ya, masuk lu tuh siapa? Aku Fir'aun, waduh. Wah ini bukan jin kafir lagi tapi apa? Tuhan ini, Fir'aun, kemasukan Fir'aun ya. Tuh, awas itu hati-hati, bisa godain gitu deh. Orang bisa kepengaruh ya gara-gara begitu doang. Gampang ya, apalagi orang sekarang ya. Wah, yang masuk siapa nih? Ana As-Syekhul Abdul Qadir. Wah, Syekhul Qadir. Cium tangan dia Syekh. Waduh. Ngapain sih Abdul Qadir ngurusin yang begitu-gituan ya? Tuh hati-hati. Itu jin, Allah bisa berikan kemampuan seperti itu tuh. Dia bisa berubah bentuk dengan bentuk yang macam-macam dan dia juga bisa punya pekerjaan ya, perbuatan Allah bisa berikan kepada dia untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajib, perbuatan yang bikin kita jadi kagum, jadi heran. Na minhum mu'min wal kafir. Wal muti ada jin yang taat, wal asi ada jin yang maksiat. Tuh jadi ada yang taat juga ada yang maksiat. Itu jin. Nah, yang selanjutnya wasayatin setan. Wasayatin. Siapa itu setan? Wasayatin dan adapun setan itu ajsamun sama, dia ajsam. Dia ini punya panjang lebar ya sama. Ya, nariyatun cuma bentuknya dia ini api. Kalau setan ini api, ya. Dia ini Allah ciptakan dari api. Saknuha, nah tingkahnya setan itu ilqaun nasi, menibakan manusia fil fasadi dalam perbuatan jelek. Tuh. Jadi setan ini menibakan manusia dalam perbuatan jelek. Ya. Nah nanti yang mengatur jelek sama bagus itu agama. Yang ngatur bagus sama jelek itu agama. Tapi yang kemudian adalah yang jadi pertanyaan, ini bukan setan. Bukan. Kenapa? Karena kelihatan. Badannya ada, punya mata, punya hidung, ganteng lagi, rambutnya klimis. Cuman nggak tahu agama, jadi setan nggak nih? Nah, setan itu, tadi kan sifatnya setan itu, dia ini ajsamun nariyah. Dia ini bentuk dari cahaya, dari api yang kerjaannya menibakan manusia ke dalam kerusakan, ke dalam fasad, ke dalam perbuatan yang jelek. Pertanyaannya, orang yang nggak tahu perbuatan jelek bakal tahu nggak dia bahwasannya dia lagi digodain sama setan? Sementara dia nggak tahu ini perbuatan bagus atau jelek, nggak tahu, dia bakal nggak tahu. Tuh. Nah supaya bisa tahu ngapain? Lah ngaji, belajar, cari tuh cahaya, cari ilmu supaya bisa tahu kalau kita ini, ini setan nih, ini perbuatan setan. Coba kalau kita nggak begitu, jadi setan gitu ya, jadi setan nggak? Jadi setan. Tuh minal jin nanti warna setan itu ada manusia yang punya sifat seperti setan. Apa manusia yang sifatnya seperti setan? Ngajak maksiat tuh, lagi ngaji ngobrol. Setan gak tuh? Setan juga tuh. Ilqaul fasad tuh, karena yang namanya inti, beliau di sini menyebutkan sifat dasarnya setan adalah ilqaun nas fil fasad. Ngajak orang lain dalam kerusakan. Wal ghawaya. Dan juga perbuatan yang menyimpang. Ini setan. Bitazkiri asbabil ma'asi,
dengan mengingatkan, dengan ngasih masukan ke dalam pikiran sebab-sebab maksiat, wal lazat dan kelezatan. Ya. Jadi kalau bahasa kedokteran apa bahasa kedokteran? Bahasa ilmuwan, kalau bahasa ilmuwan itu namanya apa? Kecanduan. Ya. Bahasa ilmuwan apa namanya? Canduan. Apa aja yang bisa bikin kecanduan? Game, ya, pornografi, judi online, narkoba. Ya. Sekarang tahu nggak nih? Pas ini kita dikasih tahu nih, itu bukan bahasanya bukan kecanduan, tapi apa? Hah? Ketagihan. Hah? Ini itu apa? Tazkiri asbabil ma'asi. Ini kenapa? Karena emang setan ditazkir, diinget-ingetin tuh di dalam otak kita. Kan yang namanya tempat setan, tempatnya di mana? Di badan kita setan di mana? Di nadi, semua nadi darah kita. Nah di situ tuh setan. Makanya kita disunnah baca qul a'udzu birabbil. Nah, kalau kita ingat zikir kepada Allah, dia ngumpet, bukan ngilang. Ngumpet, dia ngilang sama ngumpet sama nggak? Beda. Kalau ngilang nggak ada, udah lepas. Tapi kalau ngumpet masih ada nggak? Ada di sini, di setiap nadi darah kita itu setan di situ tuh. Ngumpet dia di situ, ngumpet. Kita zikir sama Allah, dia ngumpet. Ntar kita lupa lagi, nongol lagi dia. Jadi yang kayak begitu, apakah itu disebutnya kecanduan? Bukan kecanduan namanya, tapi apa? Tazkir, dibilangin lagi, nih enak nih, terus tuh. Selama kita nggak bisa ngilangin zikir, nggak merasakan zikir, dia bakal grogotin terus. Semakin kita lalai, nah semakin yang masuk siapa? Setan. Kalau nggak percaya, ente sering nyanyi, ente sering nyarinya, ente sering sholawatan, yang kalah apa? Yang kepikiran apa? Sering nyanyi lagu aku misalnya nih, ini bukan sering nyanyi lagu apa sekarang misalnya yang itu yang kepikiran pasti apa? Lagu itu, koplo. Lagi bangun tidur yang kepikiran tuh itu deh lagu itu aja terus. Nah, kenapa? Karena emang itu mainan setan, mainan di situ deh. Makanya kalau yang seringnya sholawatan, seringnya ngapalin, misalnya ngapalin apa? Paling Jurmiyah, Imriti. Nanti pas bangun tidur yang kebayang adalah Qala Muhammadun huwa ibnu maliki yamadu rabbillahi khairu. Udah itu aja yang kebayang ya. Tapi kalau yang apa ya? Contoh lagu ya udah itu. Dia bangun tidur yang kebayang ya itu. Tuh, karena apa? Karena emang inilah jalan setan. Tuh, setan itu tazkiri asbabil ma'as. Dia ini mengingatkan senantiasa tuh jalan di dalam pikiran kita, di dalam darah-darah kita, asbabul ma'asi, sebab-sebab maksiat dan juga kelezatan tuh yang digambarin, yang dibayangin. Jadi bukan apa tadi? Kecanduan. Ini kan emang setannya makin lupa, makin gede nggak nih? Makin gede itu, makin kepengennya makin banyak. Wah, ini karena dosisnya udah nggak, bukan dosisnya, setannya udah gedean lagi nih setannya. Tuh, jadi kalau misalnya gimana caranya ya gitu, mau makan baca gampang sebenarnya, gampang nggak? Kalau mau makan baca Bismillah, masuk ke rumah nih, masuk ke pondok, Assalamualaikum dah paling kagak. Atau misalnya baca Bismillah, baca kulhu, baca ayat kursi. Setan jadi nggak ngikut tuh lah, asa tuh katanya. Sebab ngapa setiap kita keluar setan ikut ya? Nempel nih setan, nempel. Nanti kita mau makan, kalau kita lupa baca Bismillah, diikut makan. Gemuk gak dia? Gemuk. Semakin gemuk, semakin gampang gak godainnya? Semakin kuat gak dia? Makin kuat dia. Emang gampang gimana? Kerjain nih. Kenapa gue gak baca Bismillah? Cuma awas, hati-hati, ntar tengah-tengah atau di akhir Bismillahirrahmanirrahim, muntah lagi dia. Itu setan muntah lagi. Itu cara salah satu ngerjain setan. Ya nggak begitu lah. Kita ingat, kita baca. Biasanya kalau nampan di sini nampan udah tersedia biasanya. Nggak peduli, udah gasken udah ya. Ingat Bismillah dulu tuh, cukup walaupun satu orang tuh udah
cukup mewakilkan empat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, satu orang udah cukup tuh buat yang lain musir setannya, nggak ikut makan di situ. Nah karena ini seperti ini nih setan, ini mengingatkan sebab-sebab kemaksiatan juga kelezatan tuh. Jadi bukan kecanduan yang ada, tapi setannya semakin gede itu setannya. Semakin dia bisa nginep, semakin dia bisa ikut makan sama kita, semakin kuat dia setannya. Nah, ya asbabil ma'asi wal lazati wa insa imana fi ito'ah. Dan dia ini bikin kita malas, bikin kita ini nggak mau melambat-lambatkan kemanfaat taat tuh. Jadi yang namanya kemanfaatan taat ditutup itu sama setan. Wa ma asbaha zalika, dan juga yang demikian tadi, habis ngaji begini nih, udah selesai nggak nih? Misalnya nih dikit lagi kan kita selesai, selesai ya udah ngajinya, selesai semua apa nih? Semuanya udah selesai, semuanya tuh selesai, udah nggak inget apa. Kenapa itu kerjaan setan tuh? Dia ini bikin orang itu insa, lupa, nisyan, lupa tuh akan sebab-sebab taat. Tuh sebab-sebab ketaatan ini dilupain tuh udah sama setan. Ya tadi ngajinya apa? Ya udah emang ngajinya udah, aku mah ngaji mah yang penting duduk ya. Habis itu ya kalau ya pengennya sih mati dalam keadaan ngaji ya. Ya jangan begitu doang ya. Kudu punya himmah, kudu punya paling enggak niatnya apa niatnya? Paling enggak niat nyari keridhaan Allah, niat mensyukuri nikmat akal tuh, niat mensyukuri nikmat sehat, niat menghilangkan kebodohan tuh di dalam hati kita, niat menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, niat mensyukuri ya, niat silaturahim, banyak kan niatnya, perbanyak niatnya tuh. Jadi apa? Ketika satu ada yang kita lupa, masih banyak niat-niat yang lain tuh, niat menjaga dan melestarikan syariat agama kan nih. Kalau bukan ente, gerbong terakhir siapa lagi? Coba siapa lagi? Kalau bukan santri yang bakal ngelestariin, bakal ngejaga syariat. Kalau bukan ente, itu yang pada kerja, anak-anak SMP, anak SMA. Yang begitu yang pada mau ngejaga, bukan siapa? Santri. Itu niatnya biar banyak. Kenapa? Karena setan juga banyak tata caranya. Itu dilupain sama setan. Dilupain jalan-jalan ketaatan. Nah itu tentang masalah malaikat, wal malaikatu haqqun. Nah yang selanjutnya wal jannatu haqqun. Wal jannatu, dan adapun surga itu haqqun. Surga itu nyata, surga itu benar. Wajib kita tekadkan dalam hati kita, wajib kita imani, percaya, yakin dengan seyakin-yakinnya, jangan ada keraguan, sangka-sangka, duga-duga. Apa yang mesti kita yakini? Bahwasanya surga itu nyata adanya, surga itu benar adanya. Surga itu bukan cuma dongeng, tapi benar-benar nyata surga. Naqala Abdurrahman As-Sofuri, menyatakan siapa? Saya Abdurrahman As-Sofuri fi Nuzhatil Majalis, di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Nah beliau menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan surga. Jadi surga itu punya beberapa tingkatan. Wa awwalul jinan, dan adapun surga yang pertama itu Darul Jalal. Disebutnya Darul Jalal, negeri Jalal, agung, desa yang agung, maksudnya besar. Nah Darul Jalal ini, surga yang pertama ini diciptakan, Allah ciptakan minal lu'lu'il abiyad. Allah ciptakan dari mutiara yang putih. Kegambar nggak? Kebayang nggak? Mutiara aja kayak gimana, tahu nggak? Nama la ainun ro'at, tapi bisa digambarkan. Surga Darul Jalal ini Allah ciptakan dari lu'lu' al-abyad, dari batu mutiara yang putih. Ini kalau seumpama yang paling miskin, artinya dikatakan yang paling miskin itu dia punya, dia orang yang paling cemen yang paling gembel lah. Ini siapa nih gembel surga? Gembel surga itu punya, dia punya, Allah kasih tempat seluas mata dia memandang, seluas mata dia memandang. Kalau begini mata kita mandang luas nggak? Nggak luas ya, habis sudah tanah lu mana ya seluas mata memandang dah tuh. Sono udah tetangga, enggak, ini mau pernah nggak lewat
jalanan yang sawah. Sawah. Terus teman kita nanya, sawah lu mana? Lu sampai mana ngelihatnya? Mata lu sampai mana lihatnya? Oh, itu. Ntar kalau udah disono lu lihat lagi, no masih terus. Nah yang paling gembel gitu tuh. Tanah lu semana? Di surga. Lu mata lu sampai mana ngelihatnya? Oh, itu tanah gua masih. Itu tanah gua. Itu yang paling, itu gembel surga. Nah ini kalau dibayangkan, ya kalau gambarannya adalah surga yang tingkatan pertama itu yang satu orangnya aja yang paling miskin segitu. Nah ini dibuatnya dari lu'lu' al-abyad. Bisa gak guys bayang kayak gitu? Seberapa hebatnya itu ya surga yang pertama ini. Tuh, jadi Allah ciptakan dari batu mutiara yang putih. Wasaniha, dan adapun tingkatan surga yang kedua itu Darussalam. Namanya Darussalam, ya. Desa negeri assalamu keselamatan. Nah ini yang Allah ciptakan min yakut ahmar, dari batu yakut yang merah. Ada tukang batu di sini. Ada yang paham batu nggak? Yes. Nggak juga. Nah ini Allah ciptakan dari batu yakut ahmar, merah. Wasalisuha, dan yang ketiga jannatul ma'wa. Jannatul ma'wa, tempat ma'wa, tempat kembali. Namin zabarjud, dari permata akhdar yang hijau. Nah ini untuk mencari ente cari deh ya, apa perbedaan lu'lu', apa perbedaan zabarjud. Karena dimaknai zabarjud ini permata. Kalau tadi lu'lu' mutiara, yakut itu batu yakut. Jadi kalau zabarjud ini akhdar, permata hijau. Permata yang hijau. Ini surga yang ketiga, namanya Jannatul Ma'wa. Warabi'uha, surga yang keempat itu Jannatul Khuldi. Jannatul Khuldi, jannah tempat al-khuldi, kekal. Ya, nah ini Allah ciptakan min marjan asfar. Dari marjan, bukan sirup nih. Dari sirup ntar. Marjan ini mutiara juga. Ya, dia ini mutiara asfar yang kuning. Dia kuning. Nih. Ada nggak marjan yang warna kuning? Hah? Masa ada? Kan hijau sama. Lemon udah mulai ada ya? Ntar bikin, mungkin bikin ntar nih ya. Habis dia ngaji tukang marjan bikin marjan kuning. Nah ini ada marjan kuning. Itu Allah ciptakan surga Jannatul Khuld. Ya. Kemudian wa khamisuha, yang keempat itu Jannatul Naim, surga Naim namanya, min fiddah. Nah ini dari perak, perak baydha yang putih. Allah ciptakan dari perak yang putih. Wasadisuha, yang keenam Jannatul Firdaus namanya, surga Firdaus, min zahabin, Allah ciptakan dari emas ahmar, merah. Emas biasanya apa kalau di sini? Kuning ya, emang kuning itu. Jadi emas ya, kuning. Warna emas tapi merah ini. Cakep gak kira-kira? Merah emas. Kalau gitu emas hitam. Emas hitam mah beda lagi gitu. Ini emas merah, tuh emas merah. Ini surga yang Jannatul Firdaus ya. Nah kemudian wasabi'uha, yang ketujuh itu Jannatu Aden, surga Aden ya, min durrin abyad, dari mutiara yang putih. Wasaminuhana, yang kedelapan Darul Qoror ya. Disebutnya Darul Qoror, tempat menetap ya. Ini nggak disebutin dah, yang terakhir Darul Qoror ini nggak disebutin apa bentuknya ya. Waqala Ibnu Abbas, dan menyatakan siapa Ibnu Abbas, kusurul jannah, gedung atau istana-istana yang ada di surga itu ada nujumis sama. Bilangannya, jumlahnya, banyaknya sebanyak bilangan bintang yang ada di langit. Oke. Lalu tanya, berapa jumlah istana-istana yang Allah ciptain di surga? Jawabannya apa? Hitung aja bintang yang ada di langit sana. Nah, kenapa? Karena sebilangan itulah gedung atau istana yang Allah ciptakan, Allah sediakan di surga. Wa anharuha, dan sungai-sungai yang ada di surga itu pun ada nujumis sama. Bilangan sungai yang ada di surga itu sebilangan
bintang-bintang yang ada di langit. Nah katanya itu inna fil jannati nahrun min laban. Iya, ada yang dari surga, ada yang dari susu, macam-macam. Cuma banyaknya itu sebilangan bintang yang ada di langit. Wa fiha nahrun yuqalu wa fiha, dan di dalam surga nahrun, ada satu sungai yuqalu yang disebutkan lahu baginya apa, nahrul rahmah, sungai rahmat namanya. Itu ada satu sungai yang namanya sungai rahmat. Nah, sungai rahmat ini yajri fi jami'il jinan. Sungai rahmat ini berjalan di seluruh semua surga. Jadi semua tingkatan surga itu ada satu sungai yang namanya sungai rahmat. Itu namanya sungai rahmat. Nah, sungai rahmat ini mengalir ke seluruh jami'ul jinan, ke seluruh surga-surga yang tadi disebutkan. Nah, intaha, selesai. Wan naru haqqun wallahu a'lam bisawabi. Terakhir kita baca Fatihah, khususnya buat guru-guru kita, khususnya buat pimpinan pondok ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya, berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah anak keturunannya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah anak-anak didiknya, berkah rezekinya. Bihadhihi niyah wala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.